Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kirap Sang Merah Putih. Masih bersama saya Fani Imania dan rekan saya Davi Pratama. Tentunya Fani, kita setia menemani Anda pemirsa untuk mengikuti proses kirap tadi ya, sejak jam 7 pagi saat acara ini dimulai begitu ya, sampai saat ini kita masih setia menemani Anda pemirsa dan menghadirkan visual terkini bagaimana prosesi kirap berlangsung menuju ke ibu kota Nusantara. Kalau melihat dari bangunan atau sarana dan juga prasarana yang ada di layar kaca, mungkin di sisi kanan ini bisa Anda lihat pemirsa. Tampaknya sudah memasuki wilayah ibu kota Nusantara. Sedikit lagi akan sampai di pusat ibu kota Nusantara. Sumbunya lebih tepatnya. Betul. Ini sudah memasuki wilayah pembangunan ibu kota Nusantara secara keseluruhan. Dan dalam waktu dekat kita berasumsi atau mengestimasikan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang ada dalam rombongan kirap ini akan sampai dan diterima oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Betul sekali, Fani dan pemirsa. Ini bisa terlihat dari visual di belakangnya juga komplek ibu kota Nusantara sudah terlihat, bangunan-bangunan infrastruktur yang saat ini sedang dibangun juga sudah terlihat, jalanan-jalanan utama di ibu kota Nusantara juga sudah terlihat begitu ya. Bisa dipastikan beberapa menit lagi sudah akan tiba di tempat yang memang seharusnya tiba begitu ya, bendera merah putih dan juga teks naskah proklamasi. Dua aset negara dan juga aset bersejarah ini tiba di ibu kota yang baru. Kita juga kami juga masih mencoba untuk menghubungi dua rekan kami ya yang bertugas di beberapa lokasi atau di dua titik untuk memantau perjalanan kedatangan rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini. Ada Faisal Rinaldi dan juga Mukmin Aziz. Mungkin salah satu ada yang sudah tersambung, sambungan telepon atau komunikasinya. Oke, kami masih mencoba ya, Davi dan juga pemirsa untuk menghubungi baik Faisal maupun Mukmin Aziz. Karena memang mereka, rekan-rekan kami ini pemirsa, mengikuti rangkaian atau rombongan kirap yang melalui jarak tempuh yang tidak dekat begitu ya, jarak tempuh yang lumayan jauh dan melalui beberapa tempat. Dan saat ini Faisal Rinaldi juga berada di salah satu mobil yang ikut dalam rangkaian rombongan kirap bendera dan naskah teks proklamasi. Dan kita masih mencoba untuk menghubungi, sepertinya memang sebentar lagi tiba di tempatnya. Kita lihat siswa-siswa SMP juga sudah antusias menyambut kembali ya. Standby ya dari tadi mereka. Standby. Adik-adik ini. Kita tidak tahu mereka standby dari jam berapa kira-kira, Fani? Dari pagi juga sama seperti kita ya, Davi ya. Tapi untuk menyambut kirap atau rombongan kirap bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi ini, dan sebagai seseorang atau ya warga negara yang nasionalis tentunya, ini adalah salah satu momen yang tidak akan terlupakan ya tersendiri ya, Davi ya. Betul, ini merupakan momen yang tidak terlupakan dan bisa jadi pengalaman sekali seumur hidup yang akan dikenang hingga nanti. Apalagi tadi adik-adik kita siswa-siswi SMP, siswa SD, tentu mereka akan mengingat ini. Mungkin akan mengatakan kepada teman-temannya bahwa kita ikut serta dalam momen bersejarah di mana perayaan kemerdekaan Republik Indonesia di tahun ini yang ke-79 dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda. Selamat tinggal atau sampai jumpa lagi Jakarta dan halo selamat datang ibu kota Nusantara. Iya, tadi juga sudah dikonfirmasi begitu ya oleh Raja Juli Antoni selaku PLT Wakil Kepala Otorita IKN bahwa nanti pada tanggal 17 Agustus Presiden Joko Widodo bersama dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggelar upacara, akan berada di ibu kota Nusantara. Baru saja kita lihat, Davi dan juga pemirsa, Istana Negara. Iya, Istana Negara, ibu kota Nusantara. Dan rombongan sudah mulai berhenti, pemirsa. Sambil kami mencoba menghubungi rekan kami Faisal Rinaldi, kami ajak Anda untuk melihat prosesi selanjutnya, pemirsa. Istana Garuda lebih tepatnya yang tadi kita saksikan. Dan saat ini bendera pusaka tiba di Istana IKN atau Ibu Kota Nusantara. Kita saksikan bersama.
prosesi serah terima bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi yang dibawa dari Monas pada pagi hari ini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan saat ini tiba di Ibu Kota Nusantara sekitar pukul 3.30 waktu Indonesia Tengah ya, Davi? Karena 2.30 waktu Indonesia Barat. Ya. Kita masih harus beradaptasi ya dengan adanya perbedaan kita zona harus waktu. Beradaptasi dengan perbedaan zona waktu, waktu Indonesia Tengah dan Indonesia Barat. Tapi semoga ini tidak menghambat ya prosesi kirap bendera merah putih yang memang berjalan sejak pagi tadi. Dan kita sudah tersambung kembali dengan rekan kami Faisal Rinaldi. Faisal, seperti apa situasinya saat ini? Sudah mulai berhenti, kemudian apalagi prosesi yang akan berlangsung dalam kirap? Ya, baik Davi dan juga Tirta, serta tadi suatu ini Faisal bersama dengan rombongan lain. Faisal? Faisal? Ya. Baik, sinyal tampaknya masih akan kita perbaiki lagi ya. Lagi-lagi sinyal menjadi kendala utama ya untuk menyampaikan informasi kepada Anda pemirsa, tapi paling tidak dalam visual yang kami tampilkan sudah terlihat bahwa rombongan kirap sudah berhenti, kemudian prosesi selanjutnya akan dilakukan dan persiapan saat ini sedang dilakukan juga ya, Fani. Tadi kita sempat melihat ya, Davi ya, bagaimana penampakan atau gambar atau citra terkini dari Istana Garuda IKN. Istana Garuda, megah sekali, Fani. Megah sekali dengan sayapnya yang berwarna hitam ya, hitam coklat. Dan plat baja itu kemarin, plat baja terakhir ketika diletakkan itu menjadi momen yang sangat bersejarah, karena ini menjadi simbol begitu ya keperkasaan dari Indonesia dan burung Garuda yang menjadi pusat pemerintahan di Ibu Kota Nusantara. Dan juga simbol tentunya bagi negara Indonesia sendiri. Kita juga melihat saat ini salah satu simbol bangsa Indonesia ya, simbol negara Indonesia, burung Garuda yang ada di Istana IKN saat ini, tempat dilaksanakannya prosesi serah terima atau penyimpanan bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi. Merah putih dan naskah teks proklamasi tidak hanya tadi dikatakan tidak hanya sebagai benda historis bendera merah putih dan naskah teks proklamasi, namun juga menyimpan nilai filosofis di mana kirap ini dilakukan dari Jakarta menuju Ibu Kota Nusantara, sekaligus menandai perpindahan pusat pemerintahan ke sana, kemudian juga mengandung nilai filosofis gotong royong yang selama ini dianut oleh masyarakat dan bangsa Indonesia. Ini tercermin semuanya dari prosesi kirap yang berlangsung pada hari ini, Fani. Dua kota loh, Davi. Betul. Dan juga pemirsa ya. Oke. Tapi kalau misalnya kita melihat-lihat bagaimana pembangunan ya, atau progres dari pembangunan IKN sendiri kalau dibandingkan tahun lalu, sangat signifikan kalau terlihat ya. Davi sendiri kalau misalnya ditanya apakah akan pindah ke Ibu Kota Nusantara, atau kalau ditawari gitu pindah ke Ibu Kota Nusantara, ya atau tidak? Kalau ada tawaran, ya tentu saja ya. Karena di tempat baru akan terbuka kesempatan baru yang lebih baik. Hijrah ya maksudnya. Hijrah begitu. Dimana peluang-peluang tentu pasti akan lebih besar begitu ya, Fani ya. Maksudnya biro studio sini di IKN gitu ya. Baik, kita akan kembali menghubungi rekan Faisal Rinaldi yang berada langsung di titik pusat Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur saat ini. Faisal, silakan. Ya, Davi dan juga pemirsa, saat ini kami sudah tiba di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kurang lebih pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, rombongan dari kirap atau yang membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi sudah tiba di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Dan sepanjang perjalanan tadi kami melintasi jalanan dari Bandara Sepinggan Balikpapan, memang antusiasme dari masyarakat ini sangatlah tinggi. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kita masih menunggu prosesi daripada kirap ini atau proses terakhir daripada penyerahan
bendera merah putih dan juga teks proklamasi yang akan disimpan nantinya di Istana Negara IKN Nusantara. Dan saat ini untuk situasinya, memang saat ini kami memantau sejumlah pengamanan pun telah dilakukan khususnya di kawasan Istana Negara, Ibu Kota Nusantara. Nah, untuk saat ini pembawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi yakni Purna Paskibraka 2023 memang dari pantauan kami di sini masih berada di dalam mobil dan juga belum keluar, dan nantinya untuk prosesnya, Davi, Fani dan juga pemirsa, pembawa bendera merah putih yakni Purna Paskibraka 2023 akan menyerahkan bendera merah putih tersebut kepada Kepala Sekretariat Presiden yakni atau Kasetpres yakni Heru Budi. Dan nantinya yang membawa teks proklamasi juga akan menyerahkan teks proklamasi tersebut ke Kasetpres begitu sebagai rangkaian terakhir daripada kirap pada hari ini. Dan untuk saat ini, Davi, Fani dan juga pemirsa, kami masih menunggu rangkaian tersebut, di mana saat ini di titik kami melaporkan saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara merupakan titik terakhir daripada rangkaian kirap yang dilakukan sejak pagi tadi atau sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat, yang dimulai dari titik pertama yakni di Monumen Nasional atau di Monas, Jakarta, sampai dengan titik terakhir di tempat kami saat ini yakni di Istana Negara Ibu Kota Nusantara. Kemudian Davi, Fani dan juga pemirsa, dapat kami informasikan pula kurang lebih tadi perjalanan iring-iringan kirap ini dari Bandara Sepinggan Balikpapan, Kalimantan Timur menuju ke Ibu Kota Nusantara ini kurang lebih memakan waktu selama 2 jam lamanya begitu, di mana sepanjang perjalanan yang tadi kami tunjukkan berkali-kali ada sejumlah masyarakat khususnya anak-anak yang memang antusias untuk menyaksikan rangkaian daripada kirap ini, di mana iring-iringan membawa bendera merah putih dan juga teks proklamasi. Karena memang Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk pertama kalinya kirap pada hari ini 10 Agustus 2024 mencatat sejarah bahwa kirap pertama kali yang dilakukan dengan jarak sejauh ini yakni dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, di mana biasanya Davi, Fani dan juga pemirsa memang kirap ini dilakukan hanya dari Monas menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Nah, Davi, Fani dan juga pemirsa, memang kami hanya bisa sampai dengan titik saat ini saja untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa yang menyaksikan begitu, karena memang untuk mendekat ke arah sana memang ini tidak diperbolehkan karena harus terrealisasi area, dan untuk melaporkan kepada Anda dan juga pemirsa titiknya hanya bisa di sini saja. Nah, untuk itu juga kami informasikan pula Davi, Fadi dan juga pemirsa, memang dari seluruh rangkaian kirap yang dilakukan pada hari ini adalah puncaknya yakni di tempat kami saat ini, yakni di Istana Merdeka atau Istana Negara, maksud kami Istana Negara Ibu Kota Nusantara yang berada di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Dan juga kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, untuk saat ini kami memantau di kawasan Ibu Kota Nusantara atau di sekitaran IKN begitu, jika bisa kami sebutkan memang cukup berprogres, karena memang sebelumnya kami informasikan memang pernah liputan di Ibu Kota Nusantara, dan untuk saat ini memang progresnya begitu cepat. Nah, ini adalah sebagai bentuk usaha atau progres dari pemerintah untuk mempercepat pembangunan daripada Ibu Kota Nusantara ini. Kemudian dapat kami informasikan pula Davi, Fani dan juga pemirsa, memang kami dari News TV tadi memang diberikan kesempatan begitu yang cukup eksklusif, di mana kami adalah salah satunya TV dari nasional yang diberi kesempatan untuk ikut dalam rombongan kirap pada hari ini, dan ini merupakan kirap pertama kali dalam sejarah yang dilakukan di Indonesia, di mana kirap terjauh dari Jakarta menuju ke Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Kami diberi kesempatan untuk ikut mengantarkan bendera merah putih dan juga teks proklamasi dari Halim Perdana Kusuma tadi, menaiki pesawat Boeing 737-400 bersama dengan rombongan yang lainnya, termasuk dengan bendera merah putih dan juga teks proklamasi, dan juga sejumlah petugas dari Paskibraka, kemudian juga dari Paspampres dan juga staf-staf dari Sekretariat Presiden tadi satu pesawat dengan kami menuju ke Bandara Sepinggan Balikpapan dari Halim Perdana Kusuma. Dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa sebagai News TV, dan juga ini merupakan kami sebagai News TV ini merupakan saksi begitu, saksi sebagai sejarah di mana pertama kalinya kirap dilakukan atau
diantarkannya bendera merah putih ini dari Jakarta menuju ke ibu kota Nusantara. Dan pertama kalinya, Davi, Fani, dan juga pemirsa, pada tahun ini 17 Agustus 2024, upacara memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tahun ini dilakukan pertama kali. Tak hanya dilakukan di Jakarta saja, namun dilakukan di ibu kota baru, ibu kota Nusantara pada 17 Agustus 2024. Di mana nanti pada upacara kemerdekaan 17 Agustus 2024 akan dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga akan diikuti oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kemudian dapat kami informasikan pula, Davi, Fani, dan juga pemirsa, kita masih menunggu daripada rangkaian terakhir dari kirap yang dilakukan hari ini. Di mana untuk titik terakhir saat ini adalah yang akan dilakukan. Pertama adalah penyerahan dari bendera merah putih yang akan diserahkan oleh Purna Paskibraka 2023 yang akan diserahkan oleh Heru Budi selaku Kepala Sekretariat Presiden dan kemudian akan dilanjutkan. Oke, baik. Faisal tadi mengatakan ya pemirsa dan Fani bahwa ia menjadi saksi sejarah momen yang memang bersejarah ini, prosesi kirap di Istana Negara Ibu Kota Nusantara begitu ya, dan sekaligus ikut bangga, ikut terharu. Kita ikut terharu dan bangga karena iNews TV bisa mengawal prosesi itu. Seperti kita mengawal prosesi itu sejak jam 7 pagi hingga saat ini, mengawal bagaimana prosesi kirap berlangsung dan juga menjadi saksi sejarah itu tiba di tempatnya di ibu kota Nusantara. Terima kasih Faisal Rinaldi. Selamat kembali bertugas, tapi jangan lupa untuk jaga kesehatannya ya. Terima kasih sekali lagi.